Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengguna media sosial berbeda pendapat setelah seorang pria mengaku merasa risih tidur dengan istrinya jika istrinya tidak mandi sebelum tidur. Kita semua pasti kesal, bukan? Beberapa dari kita tidak suka seseorang di dalam ruangan dengan sepatu luar ruangan, sementara yang lain mengatakan tidak ada ponsel di meja makan. Banyak pemilik hewan peliharaan tidak membiarkan anjingnya duduk di sofa, dan beberapa orang suka mengenakan piyama baru sebelum tidur. Namun, seorang pengguna Reddit menemukan bahwa pasangannya tidak begitu terbuka dalam memenuhi keinginan rumah tangganya sendiri. Memposting kesulitannya di Reddit, seorang suami yang tidak disebutkan namanya itu mengklaim bahwa istrinya menolak untuk mandi setelah pulang kerja. Meski bangga pasangannya adalah seorang dokter kandungan, dia mengaku kerap memilih tidur di sofa karena istrinya tak mau menuruti permintaan tidak masuk akal tersebut. Memposting pengakuannya di forum, pengguna tersebut memulai, "Saya telah memintanya untuk mandi sebelum tidur, tapi dia berpikir itu tidak perlu dan merasa saya bersikap tidak masuk akal." Dia berpendapat bahwa dia memakai sarung tangan dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi dan skrubnya diganti secara teratur. Namun saya masih merasa tidak nyaman dengan potensi paparan cairan tubuh, dan menurut saya permintaannya untuk mandi sebentar sebelum tidur bukanlah hal yang tidak masuk akal. Karena istri saya tidak mau mandi sebelum tidur, saya malah tidur di sofa ruang tamu. Namun pria tersebut mengakui bahwa pasangannya menganggapnya bereaksi berlebihan dan bersikap konyol dengan keluar dari kamar mereka. Namun dia mengatakan dia tidak mau mengkompromikan kenyamanan dan kesehatannya. Pria itu bertanya, "Apakah saya bodoh karena memilih tidur di sofa ketika istri saya pulang kerja tidak mandi?" Setelah postingan tersebut, pengguna Reddit berbondong-bondong keluar untuk membahas kesulitan tersebut. Seseorang menulis, "Ibu saya adalah perawat LND, persalinan dan melahirkan selama hampir 30 tahun dan menjalani hemodialisis selama lebih dari 10. Hal pertama yang dia lakukan adalah mandi ketika sampai di rumah. Setiap hari dia bekerja, ini dengan segala kewaspadaan berupa sarung tangan, masker, jas hazmat, sepatu boot, dan lain-lain. Tidak ada salahnya mandi sebentar setelah pulang, dan tidak ada salahnya menjauhi seseorang sampai mereka melakukannya. Kamu bebas bertanya dan dia bebas mengatakan tidak, sambil menerima konsekuensi penolakannya. Kamu tidur di sofa yang tidak rata dan dia tidur sendirian." Pengguna kedua berkata, "Saya menghabiskan belasan tahun sebagai perawat LND dan belasan tahun berikutnya bekerja di UGD. Saya selalu mandi terlebih dahulu ketika sampai di rumah. Saya tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang saya ambil di tempat kerja. Aku hanya merasa kuman." Rumah sakit adalah tempat yang kotor. Namun tidak semua orang setuju dengan postingan pria tersebut. Salah satu pengguna Reddit berkata, "Teman-teman, apakah Anda tahu tindakan pencegahan yang mereka ambil? Dia tidak mengeluarkan cairan pada dirinya sendiri dan membiarkannya begitu saja. Pada dasarnya Anda menyebutnya tidak sehat, padahal dia mungkin lebih bersih dari Anda."
Istri Anda menemui banyak pasien setiap hari. Jika ini merupakan ancaman bagi Anda, dia harus mandi di antara pasien. Saya yakin dia tidak perlu melakukan itu. Tentu saja dia memakai sarung tangan dan memakai perlengkapan apapun yang diperlukan agar tidak membawa cairan pulang. Dalam pembaruan lebih lanjut, pria anonim itu berterima kasih kepada pengguna Reddit atas masukan mereka. Dia menulis, "Terima kasih atas semua balasan Anda. Reddit tampaknya terpecah. Meskipun banyak dari Anda menilai permintaan saya masuk akal dan lingkungan rumah sakit tidak sehat, saya menyadari kesehatan saya tidak berubah sebelum dan sesudah inisiatif saya untuk tidur di sofa. Saya mungkin melebih-lebihkan bahaya jika dia tidak mandi. Saya akan mencoba mencari kompromi dengannya." Pengguna media sosial berbeda pendapat setelah seorang pria mengaku merasa risih tidur dengan istrinya jika istrinya tidak mandi sebelum tidur. Kita semua pasti kesal, bukan? Beberapa dari kita tidak suka seseorang di dalam ruangan dengan sepatu luar ruangan, sementara yang lain mengatakan tidak ada ponsel di meja makan. Banyak pemilik hewan peliharaan tidak membiarkan anjingnya duduk di sofa, dan beberapa orang suka mengenakan piyama baru sebelum tidur. Namun, seorang pengguna Reddit menemukan bahwa pasangannya tidak begitu terbuka dalam memenuhi keinginan rumah tangganya sendiri. Memposting kesulitannya di Reddit, seorang suami yang tidak disebutkan namanya itu mengklaim bahwa istrinya menolak untuk mandi setelah pulang kerja. Meski bangga pasangannya adalah seorang dokter kandungan, dia mengaku kerap memilih tidur di sofa karena istrinya tak mau menuruti permintaan tidak masuk akal tersebut. Memposting pengakuannya di forum, pengguna tersebut memulai, "Saya telah memintanya untuk mandi sebelum tidur, tapi dia berpikir itu tidak perlu dan merasa saya bersikap tidak masuk akal." Dia berpendapat bahwa dia memakai sarung tangan dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kontaminasi dan skrubnya diganti secara teratur. Namun saya masih merasa tidak nyaman dengan potensi paparan cairan tubuh, dan menurut saya permintaannya untuk mandi sebentar sebelum tidur bukanlah hal yang tidak masuk akal. Karena istri saya tidak mau mandi sebelum tidur, saya malah tidur di sofa ruang tamu. Namun pria tersebut mengakui bahwa pasangannya menganggapnya bereaksi berlebihan dan bersikap konyol dengan keluar dari kamar mereka. Namun dia mengatakan dia tidak mau mengkompromikan kenyamanan dan kesehatannya. Pria itu bertanya, "Apakah saya bodoh karena memilih tidur di sofa ketika istri saya pulang kerja tidak mandi?" Setelah postingan tersebut, pengguna Reddit berbondong-bondong keluar untuk membahas kesulitan tersebut. Seseorang menulis, "Ibu saya adalah perawat LND, persalinan dan melahirkan selama hampir 30 tahun dan menjalani hemodialisis selama lebih dari 10. Hal pertama yang dia lakukan adalah mandi ketika sampai di rumah. Setiap hari dia bekerja, ini dengan segala kewaspadaan berupa sarung tangan, masker, jas hazmat, sepatu boot, dan lain-lain. Tidak ada salahnya mandi sebentar setelah pulang, dan tidak ada salahnya menjauhi seseorang sampai mereka melakukannya. Kamu bebas bertanya dan dia bebas mengatakan tidak, sambil menerima konsekuensi penolakannya. Kamu tidur di sofa yang tidak rata dan dia tidur sendirian." Pengguna kedua berkata, "Saya menghabiskan belasan tahun sebagai perawat LND dan belasan tahun berikutnya bekerja di UGD. Saya selalu mandi terlebih dahulu ketika sampai di rumah. Saya tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang saya ambil di tempat kerja. Aku hanya merasa kuman." Rumah sakit adalah tempat yang kotor. Namun tidak semua orang setuju dengan postingan pria tersebut.
Salah satu pengguna Reddit berkata, "Teman-teman, apakah Anda tahu tindakan pencegahan yang mereka ambil? Dia tidak mengeluarkan cairan pada dirinya sendiri dan membiarkannya begitu saja. Pada dasarnya Anda menyebutnya tidak sehat, padahal dia mungkin lebih bersih dari Anda." Istri Anda menemui banyak pasien setiap hari. Jika ini merupakan ancaman bagi Anda, dia harus mandi di antara pasien. Saya yakin dia tidak perlu melakukan itu. Tentu saja dia memakai sarung tangan dan memakai perlengkapan apapun yang diperlukan agar tidak membawa cairan pulang. Dalam pembaruan lebih lanjut, pria anonim itu berterima kasih kepada pengguna Reddit atas masukan mereka. Dia menulis, "Terima kasih atas semua balasan Anda. Reddit tampaknya terpecah. Meskipun banyak dari Anda menilai permintaan saya masuk akal dan lingkungan rumah sakit tidak sehat, saya menyadari kesehatan saya tidak berubah sebelum dan sesudah inisiatif saya untuk tidur di sofa. Saya mungkin melebih-lebihkan bahaya jika dia tidak mandi. Saya akan mencoba mencari kompromi dengannya."